Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Apa kabarnya, sehat? Amin, semua sehat, puji Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita masih diberikan kesehatan, ya, kita masih diberikan kekuatan, sehingga pagi ini kita bisa kembali beribadah, ya, ibadah chapel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu zona bahaya, ya, mengubah tantangan menjadi kesempatan. Dan ini adalah tema yang memang sudah ditentukan oleh dari sekolah. Dan mari kita melihat Bapak Ibu Saudara seperti apa zona bahaya. Lalu kemudian di dalamnya tentu ada tantangan-tantangan, ada kesulitan-kesulitan, ada bahaya-bahaya. Lalu kemudian bagaimana bahaya atau tantangan tersebut bisa diubah atau diambil menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang mulia bagi Tuhan kita. Nah, kalau minggu atau 2 minggu yang lalu Pak Samuel sudah menyampaikan bagaimana tentang kesempatan, kesulitan dan juga kesempatan, ya, tantangan dan kesempatan yang ada bahasa Mandarinnya itu, ya, kalau nggak salah Weiji, ya. Pak Samuel sudah menjelaskan dan merelasikan bagaimana kondisi yang sekarang ini, ya, di mana di saat-saat pandemik yang sedang kita hadapi, saudara-saudara, tetapi di situ ada kesempatan, di mana kesempatan untuk menggunakan telekomunikasi atau teknologi untuk melakukan pelayanan. Seperti yang sudah biasa kita lakukan, yaitu ada pelayanan online, lalu kemudian mengirimkan renungan-renungan kepada jemaat-jemaat. Dan itu adalah kesempatan yang diambil oleh gereja saat ini di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi, saudara-saudara. Pada pagi hari ini mari kita melihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka melakukan perjalanan misi dari kota ke kota, saudara-saudara. Nanti kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-28. Zona bahaya, saudara, atau area yang terlarang, ya, tempat yang tidak boleh dikunjungi, ya, biasanya saudara kalau kita mendapati tempat ini biasanya ada tanda, ya, ada peringatan, ya, untuk apa saudara? Untuk menghindari adanya orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat tersebut karena itu memang area berbahaya atau zona berbahaya. Nah, berada di zona bahaya bukanlah sesuatu yang menyenangkan saudara, ya. Dua hal yang menjadi pilihan yaitu hidup atau mati, ya. Nah, saat ini kita sedang berada di pandemik saudara. Ya, kalau kita melihat bahwa juga dari Badan Penanganan COVID-19 sering sekali mengupdate daerah-daerah yang sudah terdampak oleh virus corona saudara. Dan mereka menyebutkan beberapa tanda. Yang pertama itu zona hijau, ya. Di situ digambarkan bahwa kalau di zona hijau memang belum ada penyebaran virus corona. Ya, istilahnya bahwa belum ada penyebaran atau belum ada orang yang terinfeksi. Tetapi selalu waspada dan berjaga-jaga, ya, supaya zona tersebut menjadi zona hijau. Lalu kemudian zona kuning, ada juga yang disebut sebagai zona kuning, saudara. Ya, di situ bisa terdapat beberapa kasus, ya, yang terinfeksi atau terpapar oleh virus corona. Mungkin ada 1 atau 2 orang atau beberapa daerah atau area saudara. Lalu kemudian penerapan yang dilakukan di situ mulai melakukan protokol-protokol kesehatan, ya, mulai menjaga jarak, lalu kemudian penggunaan masker dan juga cuci tangan dengan rajin saudara. Lalu kemudian zona merah saudara. Ya, di situ bisa kita lihat bahwa zona merah itu sebagian besar di salah satu kota itu sudah terinfeksi. Atau ada beberapa klaster-klaster baru yang terpapar oleh virus corona. Entah itu seperti di pasar, di mall, di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat umum lainnya saudara. Dan di situ penyebarannya sudah mulai meluas saudara, ya. Dan biasanya kalau ini sudah dikatakan zona merah sering sekali dikatakan bahwa ada lockdown, tidak ada kegiatan-kegiatan seperti yang sedang kita rasakan sekarang ini. Lalu kemudian masuk ke zona hitam. Istilahnya zona hitam ini saudara berarti bahwa seluruh
seluruh daerah tersebut telah terpapar oleh virus corona sampai tidak ada satupun yang terlewatkan saudara. Nah, kalau kita melihat bahwa ini adalah tanda-tanda saudara, ya tanda-tanda untuk kita ketahui bahwa daerah tersebut berbahaya, ya, bahwa area tersebut tidak boleh dimasukin saudara, bahwa daerah tersebut tidak boleh didatangi. Karena kenapa? Sedang ada bahaya di sana saudara. Nah, mari kita melihat apa itu sebenarnya tantangan saudara ya. Tantangan ini merupakan sesuatu yang menjadi penghalang untuk mencapai sebuah tujuan. Amin. Tantangan ini merupakan sebuah tantangan atau hambatan bagi kita untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu kemudian menghambat untuk mencapai rencana-rencana Allah saudara. Ya. Tantangan ini bisa datang dari mana saja saudara ya. Bisa dari diri kita sendiri, dari dalam, ya dari diri kita, keluarga atau orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Bisa juga dari luar, lingkungan sekitar, masyarakat setempat atau lingkungan sosial dan budaya. Dan ini adalah salah satu sumber atau tantangan-tantangan ini yang biasanya kita hadapi setiap saat saudara. Lalu kemudian kalau kita melihat kesempatan ini berbicara mengenai peluang saudara ya, atau keluasan. Peluang untuk bisa kita mengeksplor diri kita, peluang untuk bisa melakukan segala sesuatu yang membuat kita berhasil, peluang bagi kita untuk melakukan sesuatu hal yang besar saudara. Ya, salah satu orang mengatakan bahwa Markham mengatakan bahwa pemimpin yang sukses melihat peluang dalam setiap kesulitan, dalam setiap kesempatan. Saudara, ini adalah kalau berbicara di dalam dunia bisnis, saudara biasanya orang sering melihat peluang-peluang di sana. Entah ada peluang di daerah ini atau ada peluang di situ dan mereka tidak mau ketinggalan. Mereka cepat-cepat dengan mengambil tindakan supaya mereka tidak ketinggalan atau kelewatkan atau mereka tidak kehilangan peluang tersebut saudara. Nah, mari kita akan melihat tantangan dan kesempatan di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan beberapa ayat ini saudara pada kita. Ayat 1, di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pelayanan Paulus dan Barnabas ketika mereka memasuki kota Ikonium, saudara. Sebelum kita masuk ke kota Ikonium, dari Antiokhia ke Ikonium, saudara. Sebenarnya peristiwa yang sama, mereka juga Paulus dan Barnabas menghadapi persoalan yang sama di Antiokhia. Ketika mereka mengabarkan Injil di sana, mereka ditolak. Ya, mereka diusir dari kota itu, sehingga mereka berpindah ke Ikonium, saudara. Ya, dan apa yang mereka lakukan di sana, saudara? Ya, ketika mereka masuk ke kota Ikonium, saudara. Paulus dan Barnabas masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi untuk memberitakan Injil, saudara. Ini adalah salah satu tantangan yang mereka hadapi, saudara. Ya, sebenarnya kita tahu sendiri bahwa orang-orang Yahudi, mereka punya tata cara ibadah sendiri. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang punya tatanan ibadah
yang begitu sakral saudara. Tetapi kedua rasul ini dengan berani saudara memasuki rumah ibadat mereka lalu mereka memberitakan Injil atau memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang Yahudi saudara. Ya, lalu mereka mengajar dengan berani. Ya, mereka mengajar dengan berani saudara, dengan lantang mereka menceritakan atau memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang Yahudi saudara. Ya, lalu kemudian mereka mengajar sedemikian rupa dan apa yang terjadi saudara ketika mereka masuk ke kota itu, mereka masuk ke rumah-rumah ibadat, mereka mengajar dengan sedemikian rupa. Apa yang terjadi saudara? Ya, sejumlah besar orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus atau orang-orang Yunani menjadi percaya, saudara. Ya, di sini kita bisa melihat kok bisa gitu ya. Sementara kalau kita melihat bahwa orang-orang Yahudi orang-orang yang sangat tertutup terhadap Injil, saudara. Mereka adalah orang-orang yang menganiaya rasul-rasul, saudara. Ya, mereka adalah bahkan menyalibkan Tuhan Yesus, saudara. Ya, tetapi ketika rasul ini masuk dan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada mereka, bahkan sebagian besar dari orang-orang ini menjadi percaya, saudara. Ya, apa yang terjadi di sana, saudara? Ya, jadi kita bisa melihat bahwa mereka mengajar dan memperlengkapi diri mereka dengan sedemikian rupa. Ya, mereka mengajar dengan berani, dengan melalui keberanian ya yang dimiliki oleh Paulus dan Barnabas ya, memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Yunani, maka orang itu banyak yang menjadi percaya, saudara. Karena kenapa? Mereka memiliki keberanian, lalu kemudian tentu mereka memiliki persiapan-persiapan yang matang, saudara. Ketika mereka masuk ke sebuah kota, saya percaya mereka tidak hanya mempersiapkan diri mereka dengan seadanya, saudara. Ya. Tetapi saya percaya kalau kita mengetahui bahwa Paulus adalah berasal memang dari kalangan orang Farisi. Dia tentu pasti memiliki pengetahuan tentang hukum Taurat, saudara. Tetapi Paulus tidak membawa itu. Paulus tidak membawa pengalaman-pengalaman masa lalunya ketika dia bertemu dengan orang Yahudi. Ya, karena kehidupannya bukan seperti itu lagi, saudara. Ya, tetapi kehidupannya adalah kehidupan yang sudah diubahkan oleh Allah. Sehingga ketika dia masuk ke tengah-tengah orang Yahudi yang menolak jalan keselamatan itu, saudara, dia memakai kehidupannya yang baru yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ya, dan pada akhirnya ketika dia berbicara dengan kesaksian yang telah diterimanya, maka orang-orang bisa bertobat. Bahkan orang Yahudi sendiri bertobat, saudara. Ya, mereka mengajar sedemikian rupa sehingga orang bisa melihat ya bahwa mereka sendiri bukan hanya yakin dengan ajaran-ajaran yang mereka sampaikan, saudara, melainkan juga dipenuhi dengan perkara-perkara yang mereka bicarakan, saudara. Jadi mereka bukan hanya berbicara mengenai apa yang mereka saksikan, tetapi mereka berbicara tentang apa yang mereka alami sendiri, bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Lalu kemudian, saudara, ketika mereka berada di Ikonium, mereka tinggal beberapa lama di kota itu, saudara. Lalu kemudian ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa banyak orang yang mengikut rasul ini, saudara. Lalu kemudian orang Yahudi ini mulai menimbulkan sebuah gegerakan, ya, mulai menghasut orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak percaya yang lainnya untuk merencanakan kejahatan kepada kedua rasul ini. Lalu kemudian dengan pertolongan Tuhan, saudara, rasul ini mengetahui, ya, rasul ini mengetahui bahwa orang-orang Yahudi merencanakan kejahatan untuk mengusir mereka dan melempari mereka batu, saudara. Nah, setelah kedua rasul itu pergi dari Ikonium karena kejahatan yang telah direncanakan oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka menyingkir ke kota-kota yang ada di Likaonia, yaitu Listra, Derbe, dan kota-kota sekitarnya untuk memberitakan Injil. Nah, jadi saudara-saudara, mereka pergi. Mari kita melihat perjalanan mereka ke Listra selanjutnya, saudara. Apa yang terjadi di sana? Di dalam ayat yang ke-8, di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring,
berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari. Saudara-saudara, kesembuhan ajaib dilakukan oleh Paulus di Listra atas seseorang yang lumpuh ya sejak lahir, mirip seperti orang yang disembuhkan secara ajaib oleh Petrus dan Yohanes. Kalau kita melihat nanti di dalam, saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 3 ya, pasal 3 ayat yang kedua, saudara ya. Apa yang terjadi di Listra sebenarnya, saudara? Orang lumpuh sejak lahir tidak bisa berdiri, kakinya lemah, saudara. Ya, harapan yang timbul dalam dirinya atau dari diri orang lumpuh ini untuk mendapatkan kesembuhan, saudara. Ya, lalu kemudian hal ini disadari oleh Paulus, ya, melalui karunia roh yang dimilikinya. Paulus melihat bahwa ia beriman atau orang lumpuh ini beriman, memiliki iman dan dapat disembuhkan, saudara. Lalu kemudian dengan perkataan atau suara yang nyaring, Paulus berkata bahwa berdirilah tegak di atas kakimu. Dan seketika itu juga orang itu berdiri dan berjalan kian kemari, saudara. Dan ini adalah salah satu peristiwa Paulus melakukan mukjizat, membawa tanda-tanda ajaib, membawa tanda-tanda ilahi. Sekali lagi Paulus melakukan ini di tengah-tengah orang Yahudi, saudara. Ya, di tengah-tengah orang Yahudi. Dan Paulus benar-benar memberitakan kabar kebenaran di tengah-tengah orang-orang Yahudi ini dengan sangat lantang, saudara. Ya, dan disertai dengan tanda-tanda mukjizat karena mereka percaya akan kuasa Allah yang menyertai kehidupan mereka ketika mereka berjalan melakukan pelayanan, saudara. Ya, dan apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ya, dari perkataan Paulus kepada orang lumpuh itu ada kuasa yang bekerja, saudara. Ya, atau yang menyertai perkataan itu bukan hanya sekedar perkataan biasa saja, saudara. Ya, sehingga orang itu segera meloncat berdiri dan tidak hanya berdiri, saudara, tetapi dia berjalan kian kemari. Dia berjalan ke sana kemari, saudara, untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar mengalami kesembuhan. Dan Paulus juga berbicara kepada orang lumpuh ini supaya orang-orang di sekitar bisa memperhatikan lalu harapan mereka dibangkitkan kembali, saudara. Ini artinya bahwa bukan hanya sekedar kesembuhan terjadi di situ, saudara. Ya, bukan hanya sekedar ketika Paulus berkata bahwa berdirilah tegak di atas kakimu, lalu kemudian mukjizat terjadi. Bukan hanya orang lumpuh ini yang mengalami mukjizat sebenarnya. Tetapi ada sesuatu hal yang lain, saudara, yang ingin diberitahukan di sana bahwa Allah itu sungguh-sungguh berkuasa. Ya, Allah itu sungguh-sungguh memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya, menyertai orang-orang kudus, menyertai orang-orang yang dipakainya termasuk Paulus dan Barnabas sehingga mereka mampu melakukan mukjizat seperti itu, saudara. Ya, dan menunjukkan kepada orang banyak ya bahwa orang atau bahwa Allah yang disembah atau bahwa Injil yang disebarkan oleh Paulus dan Barnabas merupakan berita keselamatan, saudara. Dan ini adalah saksi sebenarnya, salah satu saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar situ, saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi sebenarnya ketika peristiwa ini selesai, ketika Paulus menyembuhkan orang-orang orang lumpuh ini, saudara, ya. Saya melihat di sini bahwa Injil keselamatan itu bukan hanya kepada orang-orang Yahudi di situ, tetapi di situ juga adalah orang-orang yang tidak percaya mengenal Allah, ya. Dan Injil keselamatan itu bagi semua orang yang mau menerimanya, ya. Makanya di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 dan 6, di sini dikatakan bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, ini arti bahwa orang Yahudi atau orang-orang yang tidak percaya ini tuh, saudara, digambarkan sebagai padang gurun. Ya, di padang gurun ini tentu susah sekali kehidupan, saudara. Nah, ini adalah gambaran mereka bahwa ketika Injil disampaikan sebenarnya itu mustahil, saudara. Ya, itu sangat mustahil. Ya, karena ketika mereka tahu bahwa Paulus memberitakan Injil keselamatan, mereka pasti sudah menolak dengan mentah-mentah, saudara. Ya, tetapi
karena ada kuasa yang menyertai mereka. Ya, karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka, maka tidak ada yang mustahil, saudara. Sehingga orang lumpuh ya berdiri, bisa berjalan di depan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dan dari peristiwa itu, saudara, banyak orang yang menjadi percaya. Ya, tetapi saudara, ada peristiwa yang lucu, saudara, yang aneh. Ya, orang sudah menyaksikan mukjizat, saudara. Tetapi ada sebagian orang yang ada di kota Listra ini atau bahkan orang-orang itu yang menyaksikan mukjizat itu, saudara, bukan percaya kepada Allah yang hidup. Ya, bukan percaya kepada keselamatan yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Tetapi dari peristiwa Paulus menyembuhkan orang lumpuh, rupanya menarik perhatian orang banyak, saudara. Ya, mereka menganggap kedua rasul itu adalah dewa. Ya, seperti kepercayaan orang-orang yang tinggal di kota itu, saudara. Rupanya di kota ini merupakan salah satu kota yang masih percaya kepada dewa-dewa. Ya, kepada dewa, saudara, pada penyembahan-penyembahan kepada dewa, saudara. Ya, sehingga mereka memberikan nama atau kepada kedua rasul ini. Ya, mereka menyebut Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes, saudara. Ya, dan yang paling lucunya, saudara, bahwa imam yang sedang berada di kuil dewa Zeus, saudara, segera datang ya untuk mempersembahkan korban ya, kepada Paulus dan Barnabas, saudara. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata sekalipun mukjizat terjadi di hadapan mereka, sekalipun orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, mereka saksikan, tetapi mereka masih tidak percaya kepada keselamatan yang disampaikan, kepada Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Malah mereka membawa kepercayaan mereka kepada dewa, ya, dewa yang tidak jelas wujudnya seperti apa, saudara. Ya, malah mereka mengira bahwa Paulus ini adalah utusan dewa. Ya, Paulus ini adalah dewa yang memberikan keselamatan yang datang untuk menolong mereka, saudara. Dewa yang bisa mereka lihat secara fisik, saudara. Sehingga imam ini siap untuk mempersembahkan korban. Tetapi saudara-saudara, ini mengindikasikan bahwa kota ini ya merupakan salah satu kota penyembah kepada berhala, saudara. Ya, mereka mengeraskan hati kepada kebenaran. Mereka mengeraskan hati untuk menerima Injil keselamatan, saudara. Dan apa yang menjadi respon daripada kedua rasul ini, saudara? Ya, mari kita melihat bahwa respon yang ditunjukkan oleh Paulus dan Barnabas, ya, ketika mereka dijadikan dewa, saudara, mereka marah, ya. Lalu kemudian mengoyakkan pakaian mereka. Paulus dan Barnabas terjun ke tengah-tengah orang banyak dan berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian?" Saudara, ini adalah sebenarnya sebuah kesempatan yang boleh saja kedua rasul ini gunakan, saudara. Ya, kesempatan yang digunakan oleh rasul ini untuk membanggakan diri, saudara. Ya, ketika mereka sudah dianggap menjadi dewa, saudara, bisa saja mereka akan menggunakan kesempatan itu supaya Injil itu bisa lebih lagi masuk. Mereka memberitakan Injil itu, mereka punya kesempatan lebih banyak lagi. Ya, karena mereka sudah dipercayai, saudara. Bahkan mereka dianggap menjadi dewa. Tetapi respon mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Sehingga ketika imam dan orang-orang yang datang bersama-sama untuk mempersembahkan korban, ya, mereka marah, saudara. Paulus marah kepada mereka, ya, karena mereka tahu bahwa mereka adalah hamba yang biasa. Ya. Mereka hanya orang yang dipakai oleh Allah untuk melakukan atau untuk menyatakan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Allah. Saudara, kita bisa belajar dari kehidupan kedua rasul ini, di mana selain mereka disertai oleh kuasa daripada Allah, selain mereka memiliki keberanian, saudara, mereka juga memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa. Sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan untuk membanggakan diri, ketika mereka berhasil melakukan pelayanan, ketika mereka berhasil melakukan penginjilan, mereka tetap melihat bahwa kuasa Allah lebih besar. Mereka tetap melihat bahwa Allah yang berkuasa melalui kehidupan mereka. Dan mereka menolak segala pujian, bahkan penghormatan yang diberikan kepada mereka. Karena yang layak menerima penghormatan dan kepujian adalah hanya Allah sendiri, saudara. Dan ini adalah salah satu hal yang ditunjukkan oleh kedua rasul ini, saudara.
Mari kita melihat bagaimana tantangan-tantangan yang mereka hadapi, saudara, di dalam pelayanan mereka. Pemberitaan kedua rasul ini tidak semata-mata berjalan dengan baik. Sekalipun banyak orang yang bertobat dan menjadi percaya, namun ada sebagian orang Yahudi menjadi resah, sehingga mereka menghasut orang-orang yang belum percaya untuk merencanakan hal-hal yang jahat kepada kedua rasul ini. Saudara, ada beberapa hal atau beberapa peristiwa yang rasul ini hadapi, saudara. Setelah setelah Paulus melakukan mukjizat di Listra, saudara, lalu kemudian banyak orang yang melihat, menyaksikan, bahkan mereka dianggap menjadi dewa. Lalu kemudian ketika orang-orang Yahudi mengetahui hal itu, mereka mulai menghasut orang-orang yang lain dan mereka menyeret ya kedua rasul ini atau Paulus keluar kota dan melemparinya dengan batu, saudara. Ya, tetapi ketika mereka mengetahui, menganggap bahwa Paulus sudah meninggal atau sudah mati, saudara, mereka tinggalkan dia di luar kota. Tetapi karena pertolongan Tuhan, Paulus bangkit kembali. Lalu kemudian berangkat melewati kota itu dan pindah ke kota yang lain, saudara. Dan kalau kita melihat, saudara, tantangan-tantangan apa saja yang mereka hadapi, saudara. Dianiaya, ditolak, diusir keluar dari kota, saudara. Dibenci oleh orang-orang yang tidak bisa menerima pengajaran mereka. Ya, mereka dilempari dengan batu, saudara. Ya, mereka disesah banyak hal, saudara. Kalau kita melihat daftar peristiwa atau kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, saudara, di dalam 2 Korintus. Ya, dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Di sana dituliskan bahwa apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir. Ada bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara, ini adalah sekilas daftar tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Mungkin masih banyak tantangan-tantangan yang lain yang dia hadapi, yang mereka hadapi untuk memberitakan Injil, saudara. Tetapi kita bisa melihat, saudara, tantangan-tantangan ini justru membawa mereka kepada pemberitaan Injil lebih banyak lagi, saudara. Ya, ketika mereka ada di tengah-tengah bahaya, saudara, mereka justru lebih giat lagi untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Dan ini juga adalah salah satu, saudara, menandakan bahwa Paulus ya tidak mementingkan dirinya, yang diutamakan adalah pemberitaan Injil, supaya Injil tersebut bisa sampai kepada bangsa-bangsa dan banyak orang yang menjadi percaya, diselamatkan oleh karena pemberitaan mereka, saudara. Ya, jadi ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, saudara. Lalu mari kita melihat kesempatannya, saudara. Ya, setiap tantangan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas ada manfaatnya, saudara. Yang pertama, mereka masuk ke rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Ini adalah kesempatan kepada mereka. Ya, kesempatan kepada mereka untuk memberitakan Injil ke tengah-tengah orang yang benar-benar menolak keselamatan, saudara. Lalu kemudian memenangkan sebagian orang-orang Yahudi. Ya, memenangkan orang-orang Yunani, yakni orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Lalu kemudian menyebarkan Injil ke kota-kota yang lain, saudara. Jadi istilahnya begini, seperti ini, saudara. Ketika mereka diusir dari kota yang satu, lalu kemudian mereka berangkat ke kota yang lain. Di situ mulai mereka memberitakan Injil. Dan ketika mereka diusir dari kota itu, mereka kembali berangkat ke kota yang lain. Istilahnya bahwa semakin banyak tantangan,
ketika mereka diusir atau menghadapi suatu peristiwa atau persoalan di kota itu kesempatan mereka untuk berangkat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil, saudara. Ya, dan kita bisa melihat bahwa di kota-kota ini mereka memberitakan Injil dan banyak orang percaya. Injil semakin diperluas, saudara, penyebarannya. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin banyak penganiayaan dan tantangan yang mereka hadapi, tetapi berita Injil tersebar semakin luas dari kota yang satu ke kota yang lain. Paulus dan Barnabas memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin giat dalam memberitakan Injil keselamatan, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus, saudara. Jadi tantangan bukan hanya sekedar, saudara, tantangan ini bukan hanya bisa kita katakan kadang itu sebuah persoalan yang membuat kita menjadi orang tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, tetapi tantangan itu merupakan, kalau kita bisa melihat dari perspektif yang baik, itu juga bisa menjadi salah satu batu loncatan buat kita untuk bisa melakukan lebih banyak hal lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bisa melihat apa sih sebenarnya rahasia kedua rasul ini atau Paulus, ya, bisa bertahan melewati setiap tantangan-tantangan ini, saudara. Ya. Yang pertama adalah rahasianya berani, saudara. Ya, mengajar dengan berani. Ya. Di dalam ayat yang ketiga, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mereka berani, saudara. Lalu kemudian memiliki kesaksian hidup yang baik dan benar, saudara. Yakin dan percaya kepada Tuhan yang akan menolong. Lalu kemudian tentu mereka disertai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, ini adalah rahasia. Ya, ini sebenarnya salah satu beberapa bagian menjadi rahasia kenapa mereka bisa bertahan di dalam tekanan yang begitu luar biasa sekalipun. Mereka mampu melaluinya karena mereka berani. Mereka memiliki kesaksian hidup yang baik dan benar di hadapan Allah. Lalu mereka percaya kepada Tuhan yang akan mampu menolong dan memberikan mereka pertolongan di saat-saat melewati kesulitan. Lalu kemudian mereka disertai dengan kuasa dan tanda-tanda yang ajaib, yaitu kuasa penyertaan Roh Kudus, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pelayanan yang akan kita lakukan tentu pasti ada tantangan-tantangan. Ya, mungkin saat ini kita masih belum terlalu mengalami hal itu, saudara. Tetapi terkadang kita sudah mulai mungkin mengalami tantangan-tantangan mungkin yang ringan-ringan, saudara. Ya, tapi bagaimana respon kita, saudara? Ya, bagaimana kita bisa melihat tantangan itu? Apakah kita bisa mengubah tantangan itu menjadi sebuah kesempatan, atau kita melihat sebuah tantangan menjadi salah satu hal yang kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara? Itu tergantung kepada perspektif kita, bagaimana kita melihatnya, saudara. Kalau saya melihat atau menggambarkan kota yang mereka kunjungin, saudara, Antiokhia, Ikonium, Listra, dan Derbe. Di situ ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi, ya, berbagai peristiwa yang mereka alami. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa setiap daerah atau kota yang dikunjungi oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain selalu ada tantangan. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa setiap daerah manapun atau setiap kota manapun pasti ada tantangannya atau persoalannya sendiri-sendiri. Dan kita bisa melihat kisah Paulus yang begitu spektakuler, saudara. Melakukan penginjilan dari kota ke kota dengan berani, dengan lantang memberitakan Injil keselamatan tanpa menghiraukan nyawanya sekalipun. Itu semua tidak terlepas dari kehidupan Paulus yang telah diubahkan oleh Tuhan. Paulus bertemu secara langsung dengan Tuhan di dalam perjalanan ke Damsyik. Dan dari situ melalui peristiwa itu, titik balik dari kehidupan Paulus diubahkan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Ya, jadi kita jangan hanya melihat kehidupan Paulus setelah diubahkan. Dia melakukan banyak hal yang spektakuler, tetapi mari kita melihat kembali kehidupan yang lama. Apa sih sebenarnya kehidupan Paulus seperti apa, saudara? Ya, dia adalah orang yang jahat. Tetapi ketika dia bertemu dan berjumpa dengan Allah, di situ terjadi pembaharuan yang begitu luar biasa. Dia mengizinkan Allah bekerja di dalam kehidupannya.
dia mengizinkan Allah menghapus bagian-bagian kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia mengizinkan Allah menuntun dan membimbingnya sehingga dia mampu melakukan hal-hal yang spektakuler, saudara. Saudara, salah satu kunci, ya, salah satu rahasia untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Beberapa minggu yang lalu, Saudari Susi berkhotbah tentang perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Kita harus benar-benar mengalami Allah secara pribadi. Amin, saudara. Lalu kemudian Pak Samuel juga kemarin 2 minggu yang lalu juga sempat menyampaikan bahwa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menyertai kita, saudara. Sehingga ketika kita melangkah, maju atau masuk ke dalam dunia pelayanan, maka itu akan menyertai kehidupan kita. Itu akan menolong kita untuk melalui setiap tantangan dan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi nantinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan-kesulitan apa saja yang sedang engkau hadapi saat ini? Saudara, ini kembali kepada hal-hal sederhana. Saya akan menyederhanakan dari setiap peristiwa yang sudah kita dengarkan mengenai pelayanan Paulus. Saya akan membawa kepada kehidupan kita sekarang ini, saudara. Di dalam kehidupan berasrama, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin sulit untuk beradaptasi. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi saudara. Saudara, saya mau beritahu bahwa ini sebenarnya kesempatan. Saudara bisa mengubah hal itu menjadi kesempatan untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik, saudara. Lalu kemudian bergumul dengan peraturan-peraturan yang ada, saudara. Ya, ini hal-hal yang sederhana, saudara. Dan ini saudara bisa mengambil kesempatan untuk menjadi pribadi yang tunduk, saudara. Belajar menjadi pribadi yang tunduk. Lalu kemudian kesulitan dalam hal keuangan, saudara. Saudara bisa mengubah hal itu menjadi kesempatan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan belajar untuk mencukupkan diri ya dengan apa yang ada, dengan apa yang saudara miliki, saudara. Lalu kemudian bingung mau pelayanan di mana, saudara. Ini sebenarnya bisa saudara mengubah menjadi kesempatan bagi saudara untuk berdiam diri dan berdoa, saudara. Ya. Lalu kemudian masih bergantung kepada orang tua, bergumul bagaimana saya susah untuk meninggalkan orang tua saya. Ya, saudara, ambil kesempatan itu untuk saudara belajar untuk hidup mandiri, saudara. Atau masih ada yang bingung dengan panggilan, saudara. Saudara mungkin saya benar-benar dipanggil apa enggak gitu. Saya benar-benar dipakai oleh Tuhan apa tidak gitu. Saudara, ambil kesempatan itu untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan, mencari kehendak Allah. Apakah engkau benar-benar dipanggil atau tidak? Dan minta kepada Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Maka ketika engkau melakukan hal itu, saudara, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya kepadamu. Saudara, kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita. Tantangan di luar sana begitu banyak, saudara. Mungkin tidak sebanding dengan tantangan atau kesulitan yang saudara hadapi di sekolah Alkitab. Tetapi nanti baru saudara mengalami tantangan yang sesungguhnya ketika saudara keluar dan melakukan pelayanan. Saudara, di kelas bahasa Inggris kemarin saya meminta mereka untuk memperkenalkan diri dan salah satunya saya menanyakan apa cita-cita kalian. Sebagian besar mengatakan bahwa saya menjadi misionaris. Ya, menjadi misionaris. Saudara, saya mau beritahu bahwa itu sesuatu hal yang mulia, saudara. Itu tidak salah. Tapi saudara, perlu kita ketahui bahwa menjadi seorang misionaris ada tantangannya sendiri, saudara. Ketika engkau memasuki suatu daerah, suatu kota yang tidak engkau ketahui, engkau harus siap sedia untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, saudara. Untuk itu, jika engkau memiliki kerinduan atau impian atau panggilan untuk menjadi misionaris, persiapkanlah dirimu mulai sekarang. Belajarlah menjadi seorang penginjil yang tangguh, yang berani, ya, yang memiliki integritas dan juga memiliki kepercayaan diri dan tentu percaya kepada Injil sepenuhnya dengan sungguh-sungguh dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi untuk itu, saudara, jika ada saudara yang masih bingung apakah saya dipanggil, benar-benar dipanggil oleh Tuhan di tempat ini, saudara tanya Tuhan. Jangan tanya kepada Ibu Naomi, jangan tanya kepada Pak Domu,
Jangan tanya kepada Pak Diki atau Pak Samuel atau staf-staf atau dosen yang lain. Tetapi berlutut, berdoa, tanya Tuhan benar-benar. Maka ketika saudara melakukan hal itu, Tuhan akan menyatakan rencananya di dalam kehidupan saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita menundukkan kepala kita.